Seperti banyak novel historical fiction lainnya, novel ini puitis, indah, tapi ceritanya sangat ironis. Let's talk about Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Bercerita tentang Serintil, gadis desa dari Dukuh Paruk yang ditakdirkan jadi ronggeng. Dukuh Paruk sendiri digambarkan sebagai desa kecil yang cabul, miskin, terbelakang, dan masih percaya hal-hal mistis dan tahayul. Di mata masyarakat Dukuh Paruk, ronggeng itu bukan sekedar penari, tapi dia adalah simbol hiburan, kebanggaan, dan bahkan dianggap sakral. Tapi di balik itu, jadi ronggeng artinya Serintil harus rela tubuhnya jadi milik publik. Dia dipuja sekaligus dieksploitasi. Bahkan ada istilah namanya buka kelambu, di mana keperawanan Serintil dilelang ke para lelaki untuk dijadikan semacam syarat agar dia bisa jadi ronggeng. Dan itu terjadi ketika Serintil masih berumur 11 tahun. Hidup Serintil seperti sudah ditakdirin, dia jadi milik banyak orang, bukan milik dirinya sendiri. Salah satu konflik yang paling penting dan mengubah hidup banyak orang di buku ini adalah peristiwa G30S tahun 1965. Masyarakat Dukuh Paruk yang nggak ngerti apa-apa ikut terseret arus propaganda politik. Akibatnya penduduknya ditangkap, dihancurkan, dan bahkan Dukuh Paruk ikut dibakar. Peristiwa ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Dukuh Paruk, termasuk ke Serintil, dan keadaan mentalnya pun makin hancur. Bayangin, dari kecil Serintil sudah dieksploitasi dan nggak pernah punya ruang untuk menentukan hidupnya sendiri. Kemudian harus menjadi tahanan politik selama 2 tahun. Dan yap, Serintil nggak pernah sembuh dari trauma itu. Bayang-bayang penjara masih terus menghantui dia. Dia bawa rasa malu, rasa kotor, dan bahkan dia juga menolak jasanya untuk dipakai lagi oleh laki-laki. Serintil bukan tokoh biasa, dia adalah simbol bagaimana perempuan sering diperlakukan sebagai objek. Dan masyarakat Dukuh Paruk adalah simbol dari kelompok yang mudah disetir dan terseret arus politik karena ketidaktahuan dan kemiskinan. Salah satu hal yang paling aku suka adalah diksi di dalam buku ini. Bahasanya puitis, indah, dan penuh simbol. Kira-kira begini gaya penulisan Ahmad Tohari di buku ini. Kalian bisa baca sendiri. Sangat indah. Tapi ada beberapa istilah Jawa yang mungkin agak sulit dipahami. Tapi aku pribadi nggak masalah karena nambah kosakata juga. Dan cara Ahmad Tohari mendeskripsikan Dukuh Paruk itu juga cukup detail. Sampai kita sebagai pembaca juga bisa ikut merasakan atmosfer Dukuh Paruk. Mulai dari bau tanahnya, hewan dan tumbuhan di sana, bahkan sampai udara pengapnya. Oke, kalau aku bisa simpulkan secara singkat, Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel tentang tubuh perempuan, tentang desa yang miskin dan terbelakang, politik yang brutal, dan bagaimana sejarah besar bisa melindas orang-orang kecil. Novel ini pahit, ironis, tapi ditulis dengan bahasa yang indah.